preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Kini saatnya kita memaparkan film yang berjudul Dune, salah satu film terbaik tahun ini yang disutradarai oleh Denis Villeneuve yang juga sukses mengusung film Blade Runner 2049 di tahun 2018 lalu. Diangkat dari sebuah graphic novel karya Frank Herbert. Film Dune ini sempat dibuat tahun 1984, namun versi yang sekarang bukan remake dari versi sebelumnya. Versi sekarang bercerita sesuai dengan cerita novelnya. Versi 84 ceritanya lebih diringkas. Tapi yang bikin gua agak kecewa nih guys, film yang sekarang ini rupanya masih part 01, yang berarti masih ada part berikutnya, dan yang berarti pula bahwa cerita di film ini masih belum rampung. Jadi sudah pasti ceritanya akan gantung. Tapi nggak apa-apa, karena film ini adalah salah satu film yang nggak boleh kamu lewatkan di tahun sekarang. Jadi mari kita check it out. Dikisahkan pada suatu masa di sebuah lokasi yang bernama Caladan, wilayah yang dihuni dalam kekuasaan House of Atreides. Paul Atreides, anak dari penguasa wilayah tersebut, seringkali didatangi oleh sebuah mimpi. Mimpi yang mengisyaratkan akan terjadinya sesuatu hal yang buruk menimpa kaum mereka. Saat itu sendiri, pada tahun 10.191, ayah Paul, Duke Leto dari House Atreides, penguasa planet lautan Caladan, akan kedatangan utusan Kaisar Padishah Saddam Corrino keempat. Mereka akan memberi mandat kepada House Atreides untuk pergi menuju planet Arrakis, sebuah planet yang kaya akan sebuah unsur yang disebut sebagai The Spice, yang mana bagi manusia akan berguna bagi vitalitas tubuh mereka, sehingga dengan suplemen dari unsur tersebut, manusia bisa survive di cuaca yang ekstrim, baik panas maupun dingin, dan mempunyai cukup stamina untuk melakukan penjelajahan antar bintang. Jadi spice atau rempah-rempah di sini jangan dibayangkan seperti jahe atau kunyit ya. Bentuknya abstrak, sedikit terlihat dengan kasat mata. Selama ini Arrakis sendiri dikuasai oleh House of Harkonnen, sebuah klan bagian dari kekaisaran yang lain. Berpuluh-puluh tahun mereka menguasai Arrakis dan memanen hasil rempah dari planet tersebut. Kini House Harkonnen bahkan lebih kaya dari kekaisarannya sendiri. Harkonnen menjajah planet Arrakis dengan menyingkirkan penduduk asli planet tersebut, sebuah komunitas manusia yang dikenal sebagai kaum Fremen. Kaum ini adalah golongan manusia yang mampu survive dalam cuaca panas Arrakis yang ekstrim, yang diliputi gurun yang membentang. Mereka sudah akrab dengan fenomena dahsyat sandstorm yang sangat berbahaya. Dan kini, House of Atreides diminta untuk menguasai planet Arrakis, menyingkirkan House Harkonnen sebagai penguasa wilayah tersebut. Leto tidak menafikan bahaya dari tugas yang mereka emban, namun bagi House Atreides tidak pernah ada kata tidak apabila mereka diminta untuk melakukan tugas kekaisaran. Maka ketika utusan kaisar datang untuk melakukan seremonial pemberian mandat itu, Leto yang patriotik ini sebisa mungkin tetap memberi kesan yang positif di depan tamu mereka. Merespon hal tersebut, Paul pun meminta agar Duncan Idaho, pilot andalan House of Atreides, membawanya berangkat menuju Arrakis. Duncan diberi tugas untuk melakukan survei ke planet tersebut dan sebisa mungkin menjalin hubungan baik dengan kaum Fremen. Paul menceritakan segala mimpi buruknya, namun tentu saja Duncan tidak mau membawa serta anak tuanya dalam misi yang berbahaya. Untuk itu kemudian Paul meminta izin ayahnya agar ia bisa diberangkatkan. Usulan itu kembali ditolak. Paul adalah masa depan House of Atreides. Leto tentu saja sangat menjaga aset masa depan klan keluarganya. Leto menilai bahwa misi penaklukan Arrakis ini adalah upaya dari pihak kekaisaran yang mencoba mengadu dombakan kedua belah pihak karena mereka menganggap bahwa kekuatan kedua klan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan mereka. Sedangkan dari sudut pandang Harkonnen sendiri, sebagai penguasa Arrakis selama 80 tahun, tentu saja mereka tidak akan mau kehilangan aset mereka yang paling besar, yang membuat mereka makin kaya raya. Leto memperkirakan bahwa pertarungan ini akan berlangsung keras dan sangat berbahaya. Sebagai penerus klan Atreides, Paul sendiri memang sudah dipersiapkan dengan berbagai disiplin ilmu. Ilmu bela diri ia pelajari dari Jenderal Gurney, komandan tentara House of Atreides. Ibunya sendiri, Jessica yang merupakan selir dari Leto, telah membekali Paul dengan ilmu kekuatan alam bawah sadar dari ajaran ilmu Bene Gesserit, semacam ordo khusus wanita yang memiliki kemampuan fisik dan mental tingkat advance, setingkat sufi. Jessica adalah mantan murid andalan pemimpin Bene Gesserit sebelum akhirnya ia jatuh cinta dan merelakan diri jadi selirnya Leto. Give me the water. Pemimpin dari Ordo Bene Gesserit ini adalah Ibu Gaius Helen Mohiam, sekarang telah menjadi pembisik sang kaisar. Saat acara seremoni kemarin dilakukan, Gaius Helen Mohiam yang bisa menerawang ke dalam jiwa seorang manusia melihat seorang Paul Atreides.
Mohiam tahu mimpi-mimpi Paul yang ia anggap merupakan sebuah refleksi dari masa depan. Maka dari itu, ia meminta dipertemukan dengan Paul untuk melakukan sebuah tes khusus. Mohiam menyeret Paul dengan energi The Voice. Come here, kneel. Sebuah kekuatan pikiran yang bisa mengontrol agar orang lain melakukan apa yang kita kehendaki. Dalam tes ini, Mohiam meletakkan jarum racun di leher Paul, sementara tangannya sendiri ia masukkan ke dalam sebuah kotak yang akan mentransformasi sebuah rasa sakit. Apabila Paul bisa mengontrol rasa sakit itu tanpa berontak, maka Paul dinilai layak untuk mendapatkan pelatihan berikutnya. Paul lolos dalam ujian tersebut. Silence. Mohiam pun menginstruksikan agar Jessica mulai melatih Paul dalam metode pelatihan yang disebut sebagai The Way dan menjaganya selama berada di Arrakis kelak. Mereka berharap bahwa Paul adalah seorang The One, meskipun sebetulnya dia sangat berharap bahwa anak itu adalah seorang anak perempuan. Pihak Harkonnen sendiri sudah mendengar kabar mengenai hal itu dan memonitor keberangkatan sebagian pasukan Atreides menuju planet Arrakis. Mereka meyakini bahwa itu adalah titah dari Kaisar yang merasa iri dengan harisma House Atreides. Sebagian besar memprediksi bahwa mereka akan menjadi penguasa kekaisaran berikutnya. Untuk itulah kenapa Kaisar sekarang mengadu dombakan Atreides dengan Harkonnen. Tidak ada kata mundur bagi bangsa Harkonnen. Pasukan House Atreides tiba di Arrakis, tempat Duncan dan kelompok sebelumnya telah bermarkas. Kedatangan mereka disambut oleh bangsa Fremen yang meneriakan sahutan Lisa Al-Gaib begitu mereka melihat Jessica dan Paul. Lisa Al-Gaib adalah istilah lokal yang berarti Imam Mahdi atau berarti pembawa pesan yang disematkan kepada sosok yang akan membawa kebebasan bagi bangsa Fremen yang selama ini menderita ditindas oleh kaum Harkonnen. Pasukan Atreides kemudian ngebase di Arrakin, benteng-benteng di Arrakis. Sebagai pernyataan rasa percaya mereka kepada sosok Jessica dan Paul sebagai Duan, seorang pembantu yang terpilih dari kaum Fremen memberikan pisau crysknife kepada Jessica, pisau sakral bangsa Fremen yang terbuat dari gigi cacing gurun raksasa. Dengan kedatangan kaum Atreides, Mohiam lalu mendatangi Baron Vladimir Harkonnen. Dalam hal itu, ia menyampaikan rencana dari Kaisar bahwa Harkonnen akan diberi kekuasaan lebih apabila mereka berhasil membantai kaum Atreides. Selain itu, pimpinan Bene Gesserit yang telah memiliki rencana sendiri ini meminta agar Baron membiarkan Jessica dan Paul untuk tetap hidup. Baron mengiyakan permintaan Mohiam, meskipun di balik itu, ia tetap berencana membasmi mereka semua untuk memutus garis keturunan House Atreides. Pihak kekaisaran sendiri telah mengirimkan pasukan Sardaukar untuk membantu armada pasukan Harkonnen untuk membantai legion House Atreides. Leto pun melakukan manuvernya. Dia melakukan meeting dengan Stilgar, kepala suku Fremen yang dibawa oleh Duncan. Leto berjanji bahwa di bawah kekuasaannya, mereka tidak akan mengganggu kaum Fremen. Lalu mereka pun bertemu dengan ahli planet dan hakim kekaisaran, yaitu Dr. Lid Kynes, seorang dari keturunan kaum Fremen yang bermata biru. Jadi Dr. Kynes ini sangat mengetahui perihal gurun Arrakis. Kynes membawa rombongan dari Atreides untuk meninjau pabrik pengolahan spice yang telah dimandatkan oleh pihak kekaisaran untuk kemudian mereka mendatangi lokasi panen rempah gurun tersebut. Dari atas pesawat, mereka memantau proses panen yang dilakukan oleh satu kendaraan besar yang bermuatan 21 orang pekerja. Sampai kemudian dari kejauhan terpantau kehadiran cacing gurun raksasa sedang bergerak mendekat. Dr. Kynes segera menghubungi pihak kendaraan panen rempah dan sebuah pesawat besar pun tiba untuk mengevakuasi kendaraan tersebut. Namun ternyata satu jangkarnya macet sehingga pesawat itu tidak bisa memboyong kendaraan besar itu. Leto membuat keputusan untuk turun dan menyelamatkan ke-21 orang pekerja. Pemimpin Atreides ini lebih mementingkan keselamatan para pekerja. Ia tidak peduli dengan rempah. Mereka pun mendarat. Paul turun untuk mengkomando semua pekerja agar masing-masing masuk ke dalam pesawat. Namun ketika hentakan badai gurun mulai menerpa, Paul tiba-tiba jadi stuck. Dia seperti sedang shock dan berhalusinasi. Paul tetap terdiam sampai akhirnya Gurney menariknya agar segera masuk ke dalam pesawat. Cacing gurun makin mendekat, gerakannya mulai membuat getaran yang hebat ke sekitar area tempat Paul berada. Paul dan Gurney akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat sebelum cacing gurun itu tiba dan melahap kendaraan baja yang berisi kumpulan rempah-rempah. Rombongan tiba di base mereka. Leto kini makin menyadari akan bahaya yang telah Kaisar hantarkan kepada mereka.
Paul kemudian diperiksa oleh dokter pribadi keluarga Atreides yang sangat dipercaya, yaitu Dr. Yue. Keadaannya dinilai sangat baik. Dr. Yue memperkirakan Paul mengalami alergi pasir gurun sehingga membuatnya tadi sempat mengalami shock. Namun saat itu, Paul mengungkapkan kepada Jessica bahwa dirinya tidak mengalami shock atau halusinasi. Ia tadi telah melihat sebuah visi lagi. Paparan rempah gurun membuat tingkat vitalitas dari seorang Paul meningkat sehingga ia tidak lagi melihat visi itu lewat mimpi. Visi yang tadi dilihat oleh Paul adalah momen pertemuannya dengan seorang wanita kaum Fremen yang kemudian menikamnya dengan sebuah pisau. Paul melihat visi kematian dirinya. Malam itu juga sebuah serangan dilakukan terhadap keluarga Atreides. Leto diserang saat ia hendak menolong pembantunya yang telah ditikam oleh pedang. Shield dari benteng Arrakin tiba-tiba terbuka sehingga akhirnya mereka pun diserbu oleh pasukan gabungan Harkonnen yang telah dibantu oleh pasukan Sardaukar. Di bawah komando Jenderal Gurney Halleck, pasukan Atreides yang tidak siaga mengorbankan jiwa raganya untuk bertarung atas nama panji bangsa mereka. Paul dan ibunya diculik untuk dibunuh secara terpisah. Mereka tidak berani menyentuh keduanya karena takut akan ketahuan oleh Mohiam. Maka dari itu mereka akan melemparkan ibu dan anak ini ke hamparan tengah gurun agar mereka dimakan oleh cacing raksasa. Tentara Harkonnen tidak membekap mulut Paul karena dikiranya dia belum menguasai The Voice. Namun sejak terpapar rempah gurun tadi, kini kemampuan Paul makin meningkat. Dengan suaranya, ia mulai bisa mempengaruhi seorang tentara untuk melepas bekapan mulut ibunya, dan ketika sang nyokap mulai berbicara, selesailah sudah. Dari kejauhan, mereka berdua melihat kobaran api dan hembusan asap yang meninggi menghiasi benteng Arrakin. Di dalam benteng sendiri, terungkaplah siapa pengkhianat di antara mereka, yaitu ternyata adalah Dr. Yue. Dia terpaksa melakukannya karena istrinya telah ditawan oleh Baron Harkonnen dan sebagai alat negosiasi, sang Baron memintanya untuk menyerahkan Leto kepadanya. Namun demikian, ia masih berharap agar Leto bisa membunuh Baron Harkonnen. Dr. Yue memasangkan gigi geraham palsu yang apabila digigit, maka gigi palsu itu akan pecah dan mengeluarkan udara beracun. Tiba saatnya Leto dihadapkan kepada Baron Harkonnen yang ternyata adalah masih sepupunya sendiri. Dr. Yue meminta apa yang telah dijanjikan kepadanya, namun ternyata malah kematian yang dihadiahkan kepada dokter pengkhianat itu. Suatu momen tiba ketika wajah Baron berada tepat di depan Leto, pemimpin Atreides itu melakukan apa yang telah diminta oleh Dr. Yue, dan seketika asap racun pun berhembus dan memenuhi ruangan tersebut. Sementara itu, Paul dan Jessica bersembunyi di balik sebuah batu. Mereka bermalam di sana. Mereka menemukan surat dan stempel House of Atreides yang telah diselipkan oleh Dr. Yue ke dalam jaket Jessica. Kini mereka pun sudah mengetahui orang yang telah berkhianat kepada mereka. Paul kembali kedatangan sebuah visi, sebuah momen perang akbar yang terjadi menyusul momen malam itu. Dalam visi itu, Paul telah menjadi seorang prajurit gurun dan bermata biru. Seluruh dunia berperang atas nama Panji Leto Atreides. Semua pasukan meneriakan nama Paul. Sosok perempuan kaum Fremen yang selama ini ada dalam visi seorang Paul kembali hadir menemaninya. Dari seluruh pasukan Atreides, hanya satu orang yang masih selamat, yaitu Duncan Idaho. Bersama dengan Dr. Liat Kynes yang ia temui di sebuah bukit, mereka pun terbang. Mereka menemukan Paul dan Jessica. Dr. Kynes kemudian membawa orang-orang Atreides ini menuju sebuah lokasi bekas laboratorium penelitian yang terbengkalai. Mereka mencoba bersembunyi di sana. Tidak lama berada di sana, pasukan pedang Sardaukar datang dan merangsek masuk menuju lokasi laboratorium. Duncan maju sendirian untuk melindungi junjungannya, membiarkan mereka kabur lewat sebuah pintu rahasia yang diketahui oleh Dr. Kynes. Duncan memang sempat melakukan perlawanan sengit, namun akhirnya tidak kuasa harus melawan pasukan pedang lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Duncan gugur dalam pertarungan itu, persis seperti visi yang pernah dilihat oleh Paul. Di lorong rahasia, Dr. Kynes membiarkan Paul dan Jessica untuk terbang dengan pesawat milik Duncan. Dia menyuruh mereka untuk mencari sebuah bukit batu yang tinggi agar kaum Fremen bisa menemukan mereka. Sementara itu dia sendiri berlari menuju jalan lain ke arah gurun. Dr. Kynes mengaktifkan tamper, alat untuk memancing cacing gurun bergerak menuju arah mereka. Namun sebelum cacing itu tiba, dia keburu tertikam oleh pasukan Sardaukar. Dr. Kynes berhasil mengulur waktu sampai akhirnya cacing gurun pun datang menelan mereka semua. Pesawat yang dikendarai oleh Paul sendiri saat itu sedang mengalami pengejaran oleh pesawat musuh.
Paul bermanuver sampai akhirnya ketiga pesawat pengejarnya mengirimkan bom misil yang membuat Paul tidak punya pilihan lain selain untuk masuk ke dalam sandstorm yang anginnya berkecepatan 800 km per jam. Misil-misil yang mengejar mereka meledak dalam pusaran badai, namun di lain pihak, pesawat Paul pun mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Lama-kelamaan, komponen pesawat mulai rontok. Paul akhirnya memutuskan untuk membiarkan pesawatnya mengikuti arus pusaran badai. Dia melepaskan kendalinya. Di tempat lain, sebelumnya pasukan Harkonnen sempat mengevakuasi ruangan tempat terbunuhnya petinggi bangsa mereka oleh asap racun yang dihembuskan dari mulut Leto. Mereka memeriksa keadaan, ternyata Baron Harkonnen masih belum mati. Pimpinan Harkonnen ini sekarang sedang menjalani terapi dan kondisinya kini mulai membaik. Melihat kondisinya masih belum fit, Baron pun menyerahkan komando Arrakis kepada keponakannya yang sangat kejam, orang yang bernama Rabban, dan memerintahkannya untuk menjual cadangan rempah-rempah dengan harga yang tinggi kepada pihak Kaisar untuk mengisi kantong mereka yang lumayan terkuras oleh operasi pembantaian House Atreides kemarin. Dia pun memerintahkan Rabban untuk sekalian membantai habis masyarakat kaum Fremen. Pesawat yang dikendarai Paul mulai mencapai ketinggian 5.000 meter di atas permukaan gurun. Maka dari itu, Paul kembali mengaktifkan kendali untuk keluar dari pusaran badai. Sedikit-sedikit jarak pandang mereka mulai meluas, tanda bahwa mereka akan keluar dari badai. Namun pesawat yang mereka tumpangi sudah tidak sanggup untuk bertahan dan akhirnya pesawat itu pun kandas menuju daratan. Setelah keluar pesawat, Paul dan ibunya langsung berlari menuju Bukit Batu untuk menghindari terkaman cacing raksasa. Sampai di Bukit Batu, mereka pun berganti outfit kembali dengan pakaian steel suit bikinan kaum Fremen. Pakaian itu didesain untuk membantu manusia bertahan dalam cuaca gurun yang panas. Dilengkapi dengan fitur penetralisir air yang bisa mengkonversi keringat menjadi air yang layak untuk diminum. Mereka pun berjalan melintasi jalur Bukit Batu. Paul kembali dihadapkan pada sebuah visi. Dia sedang berjalan bersama dengan seorang wanita kaum Fremen yang biasa hadir dalam visinya. Visi yang memberi isyarat bahwa Paul akan belajar hidup menjadi seorang kaum Fremen. Mereka pun kemudian berhenti menunggu hari gelap sebelum meneruskan perjalanan. Hari pun mulai gelap. Mereka berjalan dengan teknik kaum Fremen dalam melintasi gurun, sebuah teknik jalan yang disebut sebagai sand walk. Jarak pun mulai ditempuh dengan aman, namun apes kemudian Paul menginjak sebuah hamparan daratan yang disebut sebagai sand drum yang menyebabkan timbulnya sebuah bunyi. Serta-merta bunyi tersebut menarik perhatian cacing raksasa. Paul dan Jessica berlari sekencang mungkin untuk mencapai Bukit Batu. Paul sempat terjatuh, namun ia kembali bangkit dan mencapai Bukit Batu tepat pada saat cacing raksasa Shai Hulud sampai di depan mereka. Namun saat itu, sang cacing raksasa malah berhenti untuk kemudian balik nyelam lagi ke dalam pasir dan belok arah. Seseorang telah menyalakan tamper sehingga membuat cacing itu teralihkan perhatiannya. Paul dan Jessica naik menuju Bukit Batu. Di sanalah beberapa orang kaum Fremen telah berada. Salah seorang di antara mereka telah menyalakan tamper tadi untuk membebaskan Paul dan Jessica. Rombongan kaum Fremen ini dipimpin oleh Stilgar, orang yang bertemu Leto sebelumnya di Arrakin. Mereka akan membawa Paul dan Jessica ke base camp kaum Fremen karena mereka percaya bahwa kedua orang ini adalah The One yang akan membebaskan kaum Fremen seperti mitos yang selama ini sering mereka dengar. Mereka pun mencoba menguji kemampuan kedua anak ibu ini dan ternyata kemampuan yang diperlihatkan Jessica sangat membuat mereka terkesima. Namun salah seorang di antaranya yang bernama Jamis tidak setuju dan tidak percaya bahwa Paul adalah The One melihat perawakannya yang tidak meyakinkan sebagai seorang ksatria. Akhirnya dibuat kesepakatan untuk dilakukan pertarungan hidup dan mati antara Paul dan Jamis. Pertarungan akan dilakukan saat hari mulai terang. Paul kembali mendapatkan sebuah visi, sebuah image dari pertarungan itu di mana ia mati ditikam oleh Jamis. Kemudian seorang wanita Fremen datang menemui Paul. Wanita itu adalah Chani, orang yang selama ini selalu berada dalam visinya. Chani memberikan pisau sakral kaum Fremen yang terbuat dari gigi cacing Shai Hulud. Dia tidak percaya kalau Paul ini adalah seorang The One, namun setidaknya dia ingin membiarkan Paul mati dengan harga diri sambil memegang pisau kebesaran bangsa mereka. Pertarungan pun dilakukan. Paul dengan skill bela dirinya yang telah diajarkan oleh Jenderal Gurney Gensen Halleck kemudian ternyata berhasil menaklukkan Jamis. Kini mereka semua mulai percaya bahwa Paul adalah sesuatu dan mungkin saja bahwa dia ini adalah The One yang selama ini mereka tunggu. Jessica masih berusaha agar mereka dibantu pulang menuju Atreides, namun Paul menolaknya.
ia kini percaya bahwa takdirnya memang harus berada bersama kaum Fremen sesuai dengan mimpi-mimpi dan visi yang selama ini datang kepadanya. Kaum Fremen kemudian membawa anak dan ibu ini ke Sidstabber, salah satu lokasi pemukiman kaum Fremen yang dijaga oleh seekor cacing raksasa. Babak baru kehidupan seorang turunan Atreides akan dimulai dari gurun ini, atau The Dune ini. Nah, sampai situ ceritanya Bro dan Sis. Bisa diperkirakan bahwa cerita berikutnya adalah perang besar yang diusung oleh Paul dengan dukungan kaum Fremen yang memberontak terhadap House Harkonnen dan Kekaisaran. Oke, Bro dan Sis, kita tim Cinetalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!